Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Pendidikan Pancasila, Prodi Pendidikan Fisika 2023D mengangkat tema yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertentangan dengan Pancasila dengan judul Jaga Jempolmu, Stop Cyberbullying. Selamat menyaksikan. Saya Andriani Boru Simanjuntak dengan NIM 4233121054. Nama saya Efika Winadi Purba, NIM 4233121074. Saya Fadila Raihana Putri dengan NIM 4233121076. Saya Jelita Siombing dengan NIM 4233121057. Saya Kania Desmawati Guitom dengan NIM 4233121067. Saya Muhammad Ridho dengan NIM 4233121057. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Siswa SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah menjalani operasi amputasi jari tangan. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Teknologi telah mengubah dunia kita secara drastis dalam beberapa dekade terakhir ini. Dari cara berkomunikasi hingga bekerja, teknologi telah menjadi bagian tak terpecahkan dari kehidupan sehari-hari. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan hidup manusia atau masyarakat saat ini. Sederhananya, teknologi adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas hidup. Perkembangan teknologi digital saat ini, kita dapat memperluas cara berinteraksi kita. Namun, kemudahan dalam berinteraksi ini juga membuka peluang terjadinya cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan perundungan yang dilakukan melalui teknologi digital, seperti menyebarkan rumor, menghina, atau mengancam melalui komentar, postingan, atau pesan pribadi. Selain itu, cyberbullying juga sering ditemukan pada aplikasi pesan instan, seperti mengirim pesan yang kasar, menghina, atau mengancam. Peningkatan cyberbullying seiring berkembangnya teknologi dikarenakan pelaku cyberbullying merasa lebih nyaman karena identitas mereka bisa disembunyikan. Selain itu, tindakan cyberbullying dapat menyebar dengan sangat cepat dan luas melalui internet sehingga korban merasa tertekan dan terisolasi. Cyberbullying adalah masalah serius dalam era digital yang dapat memiliki dampak yang merusak kesejahteraan psikologis, emosional, dan bahkan fisik korban yang memerlukan respon yang komprehensif dari berbagai pihak. Cyberbullying merupakan istilah yang digunakan pada saat seorang anak atau remaja mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan seperti dihina, diancam atau dipermalukan, disiksa atau menjadi target bulan-bulanan oleh anak atau remaja lainnya menggunakan teknologi internet, teknologi digital, dan teknologi mobile. Fenomena cyberbullying dapat ditelusuri seiring perkembangan internet dan media sosial. Sejak populasi internet meningkat pada akhir abad ke-20, kasus-kasus cyberbullying telah menjadi makin umum di berbagai kalangan dunia. Penelitian yang dilakukan ilmuwan dari National Institute of Health mengungkapkan kekerasan melalui dunia maya efeknya lebih besar terhadap korban. Mereka meneliti secara spesifik perasaan depresi, seberapa mudah mereka menjadi marah, dan seberapa sulit mereka berkonsentrasi. Peserta juga diteliti berkaitan dengan pengalaman mereka disakiti secara fisik, diejek, serta dikirimi pesan melalui media sosial. Para peneliti mengatakan bahwa korban cyberbullying seringkali depresi, merasa terisolasi dan tidak berdaya ketika diserang.
Dengan memahami penyebab dan cara menghindarinya, kita dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan inklusif bagi semua pengguna sosial media. Korban cyberbullying seringkali frustrasi, marah, stres, merasa terisolasi, diperlakukan tidak manusiawi, malu, tidak bisa konsentrasi dalam belajar atau bekerja, dan juga merasa takut, cemas, merasa tidak aman, dan merasa kesepian. Dampak dari cyberbullying untuk para korban tidak berhenti sampai pada tahap depresi saja, melainkan sudah sampai pada tindakan yang lebih ekstrim, yaitu bunuh diri. Banyak kasus bunuh diri yang dapat kita temui di media sosial maupun internet, seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Cyberbullying tidak hanya berdampak negatif pada korban saja, tapi juga pada pelaku, seperti pelaku agresif, rasa percaya diri, dan harga diri yang tinggi, berwatak keras, mudah marah, dan juga impulsif. Perilaku cyberbullying cenderung kurang memiliki rasa bersalah terhadap korban karena para pelaku mayoritas anonim dan dapat menutupi identitas dirinya. Adapun cara untuk mengatasi cyberbullying pada teknologi. Yang pertama yaitu setting privat akun media sosial Anda. Dengan memprivat akun sosial media Anda, itu dapat mengatasi seseorang atau akun-akun yang ingin mencuri identitas diri Anda. Yang kedua yaitu kenali akun media sosial palsu yang ingin berteman dengan sosial media Anda. Dengan cara agar kita mengetahui akun itu palsu, lihatlah followersnya, dimana jika sedikit ataupun akun tersebut tidak Anda kenali, tidak perlu untuk menerima berteman dengan seseorang itu. Yang ketiga yaitu blokir akun manapun yang mengganggu kenyamanan media sosial Anda, dimana dengan cara memblokir akun tersebut, Anda atau akun Anda dapat dinyatakan aman atau seseorang tidak dapat masuk ke dalam akun media sosial Anda. Yang keempat yaitu melindungi identitas diri. Dengan cara melindungi identitas diri itu, janganlah sering-sering untuk mengupload identitas diri Anda, seperti contohnya yaitu mengupload alamat Anda dan tanggal lahir ataupun nama lengkap atau KTP, di mana dengan Anda mengupload identitas lengkap Anda itu dapat memudahkan orang lain untuk mencuri identitas diri Anda dan digunakan untuk sembarangan dan dilakukan untuk hal-hal yang tidak baik. Yang keenam yaitu yang kelima yaitu mencari bantuan orang lain yang dapat Anda percayai. Yang keenam yaitu laporkan kepada pihak yang berwajib, di mana ketika Anda merasa akun Anda tidak aman lagi, segera melapor kepada pihak berwajib agar dapat diselesaikan, agar dapat dicari tahu siapa orang yang ingin mencuri identitas diri Anda. Di era digital yang serba cepat ini, fenomena cyberbullying telah menjadi salah satu isu sosial yang paling mendesak. Dengan semakin meluasnya penggunaan internet dan media sosial, perilaku bullying tidak lagi terbatas pada dunia tatap muka, tapi merambah kepada dunia maya. Faktor-faktor penyebab dari peningkatan cyberbullying ada 6, yaitu faktor individu, faktor sosial, faktor teknologis, faktor situasional, faktor pendidikan, dan juga faktor platform media sosial. Pada faktor individu,
Faktor ini terjadi karena tekanan untuk diterima dalam kelompok untuk mendapatkan perhatian atau dengan kata lain ingin populer. Pengalaman menjadi korban juga menjadi faktor penyebab cyberbullying karena ingin membalaskan dengan cara yang sama. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor ini dapat dilihat karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas online anak. Kemudian, tekanan mengikuti teman sebaya juga. Yang ketiga ada faktor teknologis. Kemudahan akses teknologi digital yang mudah diakses membuat cyberbullying semakin mudah dilakukan. Yang keempat ada faktor situasional. Konflik yang terjadi di dunia nyata dapat beranjak ke dunia maya. Beberapa orang melakukan cyberbullying karena merasa bosan atau ingin mencari sensasi. Yang kelima ada faktor pendidikan. Kurangnya pemahaman tentang dampak cyberbullying dapat membuat seseorang tidak menyadari kesalahannya. Dan yang terakhir ada faktor platform media sosial. Beberapa fitur pada platform media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok dapat memperkuat penyebaran konten negatif. Cyberbullying melanggar nilai-nilai sila Pancasila terdapat pada sila Pancasila yang kedua dan sila Pancasila yang kelima, di mana pada sila Pancasila yang kedua yang mengatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada tindakan cyberbullying dapat kita lihat komentar-komentar jahat pada aplikasi seperti Instagram maupun TikTok. Nah, komentar-komentar ini dapat membuat seseorang merasa rendah diri atau merasa dikucilkan. Nah, tindakan-tindakan inilah yang melanggar nilai sila Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan cyberbullying juga melanggar nilai sila Pancasila yang kelima, di mana sila kelima Pancasila mengatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada sila kelima Pancasila ini diharapkan dalam penggunaan media sosial ada kesetaraan antara hak dan menghargai pendapat orang lain. Namun ditemukan pada tindakan cyberbullying bahwa tidak ada penyetaraan penggunaan akses media sosial. Dalam kasus bullying, peranan Pancasila sangat penting, terutama dalam pencegahan dan dapat menekan cyberbullying, di mana penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dapat menjadi sangat strategis dalam menanggulangi cyberbullying dengan menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, yang mana nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dapat membangun budaya digital yang menghormati perbedaan, mempromosikan sikap yang saling menghargai, dan menciptakan lingkungan yang etis, serta membentuk generasi yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya. Adapun hukum bagi pelaku cyberbullying yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, di mana yang berisi tentang informasi dan transaksi elektronik. Adapun pesan untuk pelaku bullying, yang pertama itu jangan biarkan tindakan yang Anda lakukan itu menghancurkan hidup seseorang. Yang kedua, hentikan bullying sebelum menjadi lebih buntu. Yang ketiga, ingatlah bahwa kata-kata dan tindakanmu memiliki kekuatan untuk menentukan nasib orang lain. Dari pembahasan yang telah kami paparkan, di sini kami menyimpulkan bahwa cyberbullying adalah masalah serius yang memerlukan perhatian kita bersama. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan dan interaksi online, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis dan saling menghormati. Sehingga, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjalankan lingkungan digital yang aman bagi semua.